Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita, iman kita akan dibangun dan diteguhkan. Karena firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan menjadi penolong. Firman Tuhan yang akan menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang menyingkapkan kebenaran firman-Nya dan supaya kita bisa menangkap, mengerti dan melakukan firman ini dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur atas setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, rahmat dan juga anugerah-Mu. Bahkan segala berkat, kemurahan, perlindungan, penyertaan dan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Engkau yang menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Filipi 2 ayat 8. Saya bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tema renungan pagi hari ini adalah merendahkan diri dan taat. Dua sifat yang kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Ingat, Dia Tuhan tetapi Dia mengambil rupa manusia. Dia mau jadi manusia. Nah, dalam keadaannya sebagai manusia itu, Ia, Tuhan Yesus, telah merendahkan dirinya. Ingat, Dia maha kuasa loh. Dia berkuasa, Dia punya segalanya. Dan tidak ada yang tidak bisa Dia kerjakan. Dia mampu dan tidak ada satu kuasa pun yang melebihi Dia. Tetapi dikatakan Ia merendahkan dirinya. Pada waktu Yesus, ya, ketika Dia ditangkap, ketika Dia dianiaya, bahkan ketika Dia diludahi, bahkan Dia akhirnya harus memikul salibnya. Semua Dia lakukan dengan Dia merendahkan diri. Artinya kalau Dia mau melawan bisa. Bahkan Dia punya kuasa untuk menggerakkan malaikat. Bisa. Dia sering bikin mujizat. Orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat. Bahkan orang mati Dia hidupkan. Dia punya kuasa yang sedemikian besar. Tetapi Dia merendahkan dirinya. Alkitab mengatakan mengosongkan dirinya. Keilahiannya, kekuasaannya, kemahakuasaannya Dia tanggalkan. Sebab kalau tidak, Dia tidak akan bisa mati, ya kan? Karena Dia punya kuasa. Ya, merendahkan diri dan taat sampai mati. Perhatikan. Taat, Dia melakukan apa yang memang ditetapkan untuk Dia jalani. Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia, memang Dia harus seperti anak domba yang dikorbankan. Anak domba yang disembelih. Demikianlah Yesus Kristus. Dengan memposisikan diri seperti itu, Dia membiarkan orang menjamah dirinya, orang menangkapnya, menganiayanya, menyiksanya, dan sampai akhirnya membunuhnya. Ya, dan Dia akhirnya mati dengan cara yang tidak biasa, yaitu di kayu salib. Kenapa tidak biasa? Hukuman salib itu hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah tidak terampuni kesalahannya di pengadilan. Jadi kalau kesalahannya terlalu besar, orang itu dihukum mati. Sedangkan Yesus, ya, oleh Pilatus tidak didapati kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi orang banyak mendesak. Dan Yesus, Dia merendahkan diri dan taat. Kalau Dia melawan, bisa saja sangat mudah bagi Tuhan. Tetapi Dia sengaja membiarkan
orang melakukan itu untuk menggenapi ya, supaya kita umat manusia itu bisa beroleh keselamatan, supaya dengan kematiannya di atas kayu salib itulah menebus kita dari kuasa dosa dan maut. Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan memberi teladan kepada kita bagaimana dia merendahkan diri. Sekalipun dia sesungguhnya raja di atas segala raja, dia berkuasa atas semuanya, tetapi dia merendahkan diri. Ya, dihina, diludahi, dipukul, bahkan didera, dicambuk sedemikian rupa, bahkan diolok-olok, dikata-katain yang negatif. Ya, tetapi dia tetap merendahkan diri dan taat melakukan apa yang semestinya memang harus dia terima. Sekalipun dia bisa menolaknya, tetapi dia tidak mau melakukannya. Itulah bukti bahwa dia Tuhan yang sungguh-sungguh ya, memberi teladan kepada kita. Bahkan dia pribadi yang sungguh-sungguh ingin menyelamatkan saudara dan saya. Karena tidak ada cara lain selain kematiannya. Dan kematiannya ini adalah kematian yang sangat mengerikan karena harus di atas kayu salib. Supaya setiap orang yang dosanya besar seperti orang yang disalibkan itu, yang tidak terampuni oleh undang-undang dunia, itu tetap Yesus bisa selamatkan. Terbukti salah seorang di antara yang disalibkan itu pun diselamatkannya. Jadi semua orang, Bapak Ibu Saudara, dosanya besar sebesar apapun, ketika engkau datang pada Yesus, semuanya bisa dia ampuni. Karena apa? Karena Yesus sudah menebus umat manusia, membebaskannya dari kuasa dosa dan maut. Ingat prosesnya gimana? Dengan dia merendahkan diri, mengosongkan dirinya, tidak menggunakan kemahakuasaannya, tetapi dia menjadi seperti manusia yang tidak berdaya, padahal dia punya kuasa. Tapi dia bisa ya taat dan merendahkan diri sampai akhir. Dan pada akhirnya dia mati di salib, tetapi dia bangkit dan hidup kembali. Yang baru membuktikan kemahakuasaannya. Dan itulah yang Tuhan kerjakan untuk menebus dosa kita semua. Mari jemaat dikasih Tuhan, seberapa besar dosa kita, datang pada Tuhan, minta ampun, dan mulai lihat bagaimana pengorbanan Yesus itu telah menyelamatkan hidup kita. Jangan sombong, jangan bermegah diri, tapi rendahkan diri. Belajar seperti Kristus yang merendahkan diri. Ya, bahkan dia taat melakukan. Risikonya berat, tapi dia lakukan. Mari belajar dari pribadi Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur anugerah-Mu begitu besar bagi hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa keselamatan ada karena pengorbanan-Mu. Dan Engkau melakukannya dengan merendahkan diri sedemikian rupa. Bahkan mentaati apa yang akan Engkau terima. Sekalipun Engkau bisa melepaskan diri. Sekalipun Engkau bisa melawan semua orang yang menangkap-Mu. Tetapi Engkau membiarkan mereka semua melakukan itu. Karena itu cara yang Tuhan mau kerjakan untuk menyelamatkan umat manusia. Seperti domba yang keluh, yang dibawa ke tempat pembantaian. Seperti domba yang mau disembelih. Demikianlah Engkau mengerjakan dengan kerendahan hati dan ketaatan. Kami belajar sesuatu Tuhan. Seperti Engkau taat dan juga rendah hati. Biar demikian hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Nyerahkan hari hidup kami, mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.